di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Hari Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, krisis global sedang menghantam dunia saat ini. Negara-negara berusaha untuk keluar dari keadaan yang sulit. Para pakar menyampaikan bahwa krisis masih belum usai, dan ternyata ini merupakan prediksi yang tepat. Dari sisi gerejani, bermunculan berbagai macam pengajaran yang sehat dan yang menyesatkan. Munculnya penyakit dari virus dengan varian-varian yang baru, bencana alam, peperangan. Ada yang menghubungkan dengan perang nuklir, di mana bumi akan dibumi hanguskan, dan masih banyak hal lagi terjadi yang menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Hari Tuhan sudah mendekat. Pengajaran tentang hari Tuhan sesungguhnya hendak mempersiapkan orang percaya agar dapat mengambil sikap yang benar menantikan hari Tuhan. Karena Tuhan menginginkan supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 9. 3 bagian penting di bawah ini akan menolong kita untuk memahami tentang hari Tuhan. 1. Pengertian hari Tuhan. Hari Tuhan adalah ungkapan Alkitabiah yang sering digunakan untuk menunjuk pada akhir zaman. Dalam Perjanjian Lama, hari Tuhan menunjuk pada peristiwa di mana umat Allah menang atas musuh-musuh Allah. Kekalahan musuh Allah dianggap sebagai penghakiman Allah atas bangsa lain. Dalam Perjanjian Baru, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada parusia, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. 2. Keadaan hari Tuhan. Rasul Petrus menyampaikan 3 keadaan yang terjadi pada hari Tuhan. Bagian pertama, tentang pengejek-pengejek pada hari Tuhan. Para pengejek akan mempertanyakan mengenai kebenaran kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 4. Petrus memberikan jawaban secara tegas dalam ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bagian kedua, berbicara tentang waktunya. Dalam ayat 10 disebutkan bahwa waktu kedatangan atau hari Tuhan datangnya seperti pencuri. Terjemahan lain menyebutkan bahwa Tuhan akan datang tanpa terduga, seperti yang dilakukan pencuri di malam hari. Atau bahkan Tuhan akan datang jika tidak ada yang mengharapkannya. Sama seperti pencuri yang datang pada saat tidak ada yang menunggunya. Kebenaran ini hendak mengajarkan tentang kesiapan orang percaya saat menantikan hari Tuhan. Bagian ketiga, unsur-unsur dunia akan hangus karena nyala api dari Tuhan. Dalam ayat 10 disebutkan bahwa pada waktu hari Tuhan datang, semua tatanan alam akan dilenyapkan oleh Tuhan dengan cara membakarnya dengan api. Dalam bahasa aslinya disebutkan bumi dan segala isinya akan meleleh, hangus karena panas yang luar biasa. 3. Sikap orang percaya menghadapi hari Tuhan. Petrus menjelaskan sikap yang benar adalah berbalik pada Allah. Ayat 9. Berbalik berarti berpaling kepada Allah dalam pertobatan sejati, dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga memperoleh kepastian keselamatan. Berusaha hidup tak bercacat dan bernoda. Ayat 14. Petrus mengajarkan agar jemaat harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ayat 12. Giat dalam pemberitaan kabar baik,
Sebab Injil Kerajaan Allah akan diberitakan sampai ke segala bangsa. Barulah tiba hari Tuhan itu. Matius 24 ayat 14. Sahabat Iktus, hari Tuhan adalah sebuah waktu yang telah ditetapkan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, parusia. Tanda-tanda kedatangannya semakin jelas terbuka di depan mata kita. Kabar baik semakin menggema di tengah dunia yang terus menentang keberadaan Yesus, Sang Juru Selamat. Kita menyadari waktunya tidak lama. Hujan pertobatan terjadi di berbagai tempat hingga ke pelosok bumi. Namun kekuatan dosa dengan berbagai variannya juga semakin terasa menghimpit dunia. Mempersiapkan diri menanti hari Tuhan adalah komitmen saya. Tinggal dalam kesalehan hidup dan mengusahakan dengan keras untuk tidak tenggelam dalam kemilau dosa dengan segala tawaran yang menggiurkan. Berjuang mengejar waktu untuk menyampaikan kabar baik, karena hanya saat hiduplah seorang mendapat kesempatan untuk bertobat. Merindukan segala bangsa menyembahmu di hari Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa arti hari Tuhan? Tanda-tanda apa saja yang dapat saya lihat menjelang hari Tuhan? Apa yang saya lakukan untuk mempersiapkan diri saya menyambut hari Tuhan? Ya Tuhan Yesus, kerinduan tertinggi saya adalah datang-Mu yang kedua kali sebagai Hakim yang agung. Mempersiapkan diri saya dengan pertobatan sejati dan senantiasa hidup dalam kebenaran di tengah dunia yang semakin jahat. Saya menyadari terbatasnya waktu untuk seseorang dapat mendengar tentang keselamatan di dalam Engkau ya Yesus. Karena itu beri saya kesempatan dan keberanian untuk menjadi saksi-Mu kepada semua orang di segala suku dan kaum dan bahasa. Datanglah kerajaan-Mu. Maranatha. Amin. Persiapkan dirimu, hari Tuhan sudah dekat. Kristus ada di